Aku masih ingat jelas hari ketika aku menikahi Maya. Sore itu langit cerah, meski hujan sempat turun sebentar. Seakan langit ikut menyaksikan langkahku menuju hidup baru. Maya tersenyum di sampingku. Sederhana, tapi begitu indah. Saat itu aku merasa, tidak ada laki-laki lain di dunia ini yang lebih beruntung dariku. Kami memulai rumah tangga dengan apa adanya. Aku bekerja sebagai karyawan di sebuah toko bahan bangunan. Sedangkan Maya mengurus rumah kecil kami. Rumah itu sederhana. Atap sengnya kadang berisik bila hujan deras turun, dan cat temboknya mulai mengelupas. Tapi disitulah kami belajar hidup bersama, menata mimpi, dengan segala keterbatasan. Setiap pagi, aku berangkat kerja dengan semangat. Maya selalu menyiapkan sarapan, meski hanya nasi goreng sederhana, atau teh hangat dengan telur dadar. Aku sering bercanda, masakanmu ini bakal bikin aku betah di rumah terus. Maya tertawa kecil, wajahnya memerah, lalu menyuruhku segera berangkat agar tidak terlambat. Malam harinya, setelah pulang kerja, aku selalu mendapati Maya duduk di ruang tamu, menungguku. Ada kalanya ia menyiapkan cerita ringan tentang tetangga, ada pula tentang resep baru yang ia coba, dan aku mendengarkan semuanya dengan hati hangat. Meski penghasilan tidak banyak, aku merasa cukup. Cukup karena ada Maya di sisiku. Cukup karena kami bisa makan bersama. Cukup karena aku bisa bangun tidur dengan wajahnya di sampingku. Hidupku sederhana, tapi penuh arti. Aku sering berkata pada diriku sendiri, inilah kebahagiaan yang kucari. Dan saat itu, aku tidak pernah menyangka bahwa kebahagiaan ini kelak akan diuji dengan cara yang tak pernah kubayangkan. Namun sebelum itu, aku masih sempat merasakan salah satu anugerah terindah dalam hidupku. Suatu malam, Maya menatapku dengan sorot mata yang berbeda, ada gugup, ada bahagia, dan ada sesuatu yang ia sembunyikan dengan suara bergetar. Ia berkata, "Mas, aku terlambat datang bulan." Jantungku berdegup lebih cepat dari biasanya. Kata-katanya sederhana, tapi maknanya begitu besar. Aku terpaku. Lalu perlahan, senyum merekah di wajahku. "Maksudmu, kita akan punya anak?" tanyaku dengan nada tak percaya. Maya menunduk, tersenyum sambil mengangguk, air matanya jatuh. Tapi kali ini, itu adalah air mata kebahagiaan. Aku langsung memeluknya, seakan tak ingin melepas rasanya. Seperti dunia memberi hadiah paling berharga setelah segala kesederhanaan yang kami jalani. Hari-hari berikutnya, penuh dengan harapan, aku mulai rajin lembur di toko, menabung setiap rupiah demi menyambut kelahiran si kecil. Maya pun lebih berhati-hati, menjaga dirinya, makan lebih teratur, dan sesekali mengajak aku berbicara tentang nama calon anak kami. Kadang, saat malam, aku meletakkan tanganku di perut Maya yang perlahan membesar. "Nak, ini ayah," bisikku. "Cepatlah tumbuh, nak. Ayah janji akan menjagamu dengan seluruh hidup ayah." Aku tidak pernah merasa sekuat itu sebelumnya. Ada semangat baru yang membuat lelahku hilang seketika. Bahkan ketika gaji tak seberapa, aku merasa kaya karena ada kehidupan kecil yang menanti di depan sana. Aku pikir, dengan kehadiran anak, rumah tangga kami akan semakin sempurna. Aku tidak tahu, justru di sanalah benih dari sebuah rahasia besar sedang ikut tumbuh bersama kehidupan yang kukira murni datang dari cintaku. Dan Maya, 9 bulan, terasa panjang, tapi sekaligus singkat. Hari-hari penuh cemas, bercampur bahagia, akhirnya sampai di puncaknya. Malam itu, Maya merintih menahan sakit. Wajahnya pucat, tangannya menggenggam lenganku erat sekali. Aku panik,
tapi kutahan agar tidak terlihat di hadapannya. Mas, sakit sekali. Suaranya lirih, membuat dadaku sesak. Aku berlari, mencari taksi, membawa Maya ke rumah bersalin terdekat. Sepanjang perjalanan, aku hanya bisa mengusap keringatnya, berulang-ulang mengatakan bahwa semua akan baik-baik saja. Meski hatiku sendiri gemetar, detik-detik itu seperti menegangkan seluruh hidupku. Aku menunggu di luar ruangan dengan dada berdebar. Setiap teriakan Maya terdengar seperti hantaman di dadaku. Aku berdoa tanpa henti, meminta Tuhan menjaga keduanya, hingga akhirnya tangisan itu terdengar. Tangisan kecil, nyaring, tapi indah, seolah langit terbuka, memberiku secercah cahaya baru. Perawat keluar, membawa seorang bayi mungil. "Selamat, Pak. Ini putra Bapak." Tanganku bergetar saat menerima tubuh kecil itu. Matanya masih terpejam, kulitnya merah. Tangisnya memenuhi ruangan. Aku tak kuasa menahan air mata. "Nak, ini ayahmu," bisikku sambil mendekapnya. Beberapa jam kemudian, Maya keluar dari ruang bersalin. Wajahnya lelah, tapi tersenyum saat melihatku menggendong si kecil. Aku duduk di sampingnya, meletakkan bayi itu di pelukannya. "Kita beri nama apa?" tanyaku pelan. "Arga," jawab Maya, sambil menatap buah hati kami. "Harapanku, dia jadi penopang kita berdua." Aku mengangguk, menyetujui. Malam itu, meski tubuhku letih, aku merasa jadi pria paling kuat di dunia. Aku punya istri yang kucintai. Aku punya anak yang menjadi alasan untuk terus hidup. Aku tidak tahu bahwa tangisan pertama Arga bukan hanya pertanda kehidupan baru, tapi juga awal dari sebuah kebenaran pahit yang kelak akan merobek hatiku, tapi juga awal dari sebuah kebenaran pahit yang kelak akan merobek hatiku. Hari-hari setelah Arga lahir terasa begitu indah. Setiap pagi, aku berangkat kerja dengan hati berbunga, dan setiap pulang, aku disambut tawa kecil bayi mungil itu. Hidupku penuh warna, namun kebahagiaan itu mulai retak oleh sesuatu yang kecil, sesuatu yang awalnya kuanggap sepele. Suatu sore, rumah kami ramai oleh kunjungan teman-teman lama Maya. Mereka datang memberi hadiah kecil untuk Arga. Sambil bercanda dan bernostalgia, aku ikut tersenyum, menikmati suasana hangat itu. Tapi di tengah tawa mereka, aku mendengar satu kalimat lirih, terucap dari bibir seorang wanita yang duduk agak jauh dariku. Kalimat itu seperti bisikan halus, tapi menancap di telingaku dengan jelas. "Mirip sekali sama dia, ya?" ucapnya sambil melirik Arga, lalu cepat-cepat menutup mulut. Seakan menyesal, aku menoleh, mencoba memastikan. "Dia, maksudnya siapa?" tanyaku dengan nada ringan. Meski dadaku mulai berdebar, wanita itu tersenyum canggung, lalu menggeleng. "Ah, enggak kok, maksudku mirip Maya waktu kecil." Ia tertawa kecil, mencoba mengalihkan suasana. Aku ikut tersenyum, tapi ada rasa aneh yang tiba-tiba tumbuh dalam dadaku. Senyum itu tidak meyakinkan, suaranya terlalu terburu-buru. Ada sesuatu yang ia sembunyikan. Malamnya, setelah semua tamu pulang, aku duduk, memandangi wajah Arga yang sedang tidur pulas. Rambutnya hitam lebat, matanya sipit, berbeda jauh dariku. Untuk pertama kalinya, aku bertanya dalam hati, apakah benar Arga adalah anakku? Pertanyaan itu berusaha ku tepis, karena terlihat begitu kejam. Tapi semakin ku tepis, semakin kuat bayangan kalimat sore tadi mengganggu pikiranku. Aku tidak tahu, bisikan aneh itu hanyalah awal dari rahasia besar
yang selama ini bersembunyi di balik senyum istriku. Sejak malam itu, aku mulai sering memperhatikan wajah Arga dengan lebih teliti. Ada kalanya, saat ia tertawa, aku merasa janggal. Tawa itu begitu lepas, tapi garis wajahnya semakin lama terasa asing bagiku. Aku berusaha menyangkal. Semua bayi memang mirip-mirip. Mungkin aku saja yang terlalu sensitif. Tapi setiap kali Arga menatapku dengan matanya yang bulat dan dalam, aku merasakan sesuatu yang tidak bisa kuterjemahkan. Seakan-akan ia membawa rahasia yang tak pernah ku kenal. Maya sendiri tidak pernah berubah di hadapanku. Ia tetap tersenyum lembut, menyiapkan makan malam, menidurkan Arga di pelukannya. Tapi, aku mulai melihat sesuatu di balik senyum itu. Ada getaran kecil, seolah ia sedang menyembunyikan sesuatu dariku. Suatu sore, ketika aku pulang kerja lebih awal, aku mendapati Maya sedang duduk di ruang tamu, sambil menggendong Arga. Ia tampak terkejut melihatku, lalu tersenyum cepat. Senyum yang entah kenapa membuat bulu kuduku berdiri. Senyum itu tidak hangat seperti biasanya, melainkan dingin, kaku, membeku. Aku mencoba mengabaikan, berusaha menenangkan hati. Tapi sejak saat itu, setiap kali Maya menatapku, aku merasa ada jarak yang tidak kasat mata di antara kami. Dan semakin aku berusaha menutup mata, semakin jelas perasaan itu menyeruak. Ada sesuatu yang disembunyikan Maya, sesuatu yang bisa menghancurkan semua yang telah kami bangun. Aku tidak tahu bahwa sebentar lagi aku akan mendengar sesuatu yang membuat senyum Maya benar-benar kehilangan maknanya. Malam itu, rumah begitu hening. Maya sedang menidurkan Arga di kamar, sementara aku duduk di ruang tamu dengan perasaan gelisah yang sulit dijelaskan. Jam sudah menunjukkan hampir tengah malam, tapi aku belum juga bisa memejamkan mata. Tiba-tiba, samar-samar terdengar suara Maya dari dalam kamar. Awalnya kukira ia sedang meninabobokan Arga, namun ketika ku dekatkan telinga ke pintu, aku mendengar nada berbeda, bukan nyanyian lembut seorang ibu, melainkan suara berbisik, seperti sedang berbicara dengan seseorang. Aku menahan napas. Jangan telepon terlalu sering, nanti dia curiga. Suara Maya lirih, penuh kegelisahan. Jantungku berdegup kencang. Siapa yang ia maksud dia? Apakah aku? Aku ingin langsung masuk dan menuntut jawaban. Tapi kakiku seakan terpaku di tempat. Aku hanya berdiri, mendengarkan potongan-potongan kalimat yang semakin membuatku gelisah. Aku juga sayang, tapi aku nggak bisa sering-sering. Aku harus hati-hati. Tubuhku gemetar. Kalimat itu seperti petir yang menyambar tepat di atas kepalaku. Aku menutup mulut dengan tangan agar tidak mengeluarkan suara. Beberapa menit kemudian, pintu kamar terbuka. Maya keluar dengan wajah lelah. Tapi ketika melihatku, ia langsung tersenyum tipis. Senyum itu lagi dingin, terburu-buru, seakan dipaksakan. "Mas, belum tidur?" tanyanya. Aku menatapnya, mencoba menyembunyikan badai dalam dadaku. "Belum, lagi susah tidur." Maya mengangguk singkat, lalu berjalan ke dapur. Seolah tidak terjadi apa-apa, tapi di telingaku, suaranya masih terngiang jelas. "Aku juga sayang." Malam itu aku sadar, ada rahasia besar yang disembunyikan Maya, dan cepat atau lambat, rahasia itu akan keluar dengan caranya sendiri. Sejak malam itu, pikiranku tidak pernah benar-benar tenang. Aku mulai memperhatikan setiap gerak-gerik Maya, setiap senyumnya, setiap kata yang ia ucapkan. Semuanya terasa seperti teka-teki yang menunggu untuk dipecahkan. Ketika ia tertawa di telepon, aku bertanya-tanya,
Siapa yang ada di seberang sana? Ketika ia pergi belanja agak lama, aku menduga-duga, benar-benar ke pasar, atau ada tempat lain yang ia datangi. Bahkan ketika ia memandangku, sambil menyuapi Arga, aku merasa ada sesuatu. Di balik tatapan itu, sebuah dinding tak kasat mata, yang memisahkan kami. Aku berusaha keras, menepis prasangka, aku ingin percaya, bahwa semua ini hanya permainan pikiranku, bahwa Maya tetaplah wanita yang kucintai, ibu dari anakku, dan pasangan hidupku. Namun, setiap kali aku menatap Arga, keraguan itu kembali menyeruak. Matanya, bentuk wajahnya, senyum kecilnya, seolah tidak ada jejakku di sana. Dan ketika aku mencoba mencari bayangan diriku pada sosok mungil itu, yang kutemukan justru kehampaan. Malam-malamku menjadi panjang. Aku sering terjaga sendirian, menatap langit-langit kamar, dengan pikiran yang kalut. Kadang aku ingin langsung bertanya pada Maya, tapi ada sesuatu yang menahanku, rasa takut. Takut pada jawaban yang mungkin keluar dari bibirnya, karena jauh di dalam hati. Aku mulai sadar, ada kemungkinan besar bahwa kebenaran yang kusimpan rapat-rapat dalam benak ini adalah kenyataan yang selama ini coba dihindari Maya, dan keraguan itu, sedikit demi sedikit, mulai tumbuh menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dan menyesakkan. Aku tahu, aku tidak bisa terus-terusan hidup dalam tanda tanya. Keraguan ini, seperti duri yang menusuk setiap kebahagiaan kecil yang ku coba nikmati bersama Maya dan Arga. Maka, untuk pertama kalinya, aku memutuskan untuk mencari jawaban. Awalnya, aku mencoba hal sederhana. Aku bertanya kepada sahabat lama Maya, seorang teman kuliahnya, yang dulu sering main ke rumah. Dengan hati-hati, aku memancing obrolan, seolah hanya sekadar nostalgia. Tapi setiap kali aku mencoba menyelipkan pertanyaan tentang masa lalu Maya, tatapan temannya berubah. Ada keraguan, ada jeda panjang. Sebelum ia menjawab, "Ya, Maya dulu orangnya supel, banyak teman," katanya singkat. Lalu buru-buru mengganti topik. Sikapnya itu justru membuatku semakin curiga. Tak puas, aku mulai memperhatikan barang-barang kecil di rumah. Suatu sore, saat Maya sedang menidurkan Arga, aku memberanikan diri membuka laci meja riasnya. Di sana, di balik tumpukan perhiasan sederhana, aku menemukan sebuah foto lama. Foto itu sudah agak kusam, tapi jelas terlihat. Maya berdiri di samping seorang pria. Mereka tampak akrab, terlalu akrab untuk sekadar teman. Aku terdiam lama, menatap wajah pria itu. Rasanya ada sesuatu yang mengganjal. Entah kenapa, aku melihat sedikit bayangan Arga dalam raut wajahnya. Tanganku bergetar. Ketika foto itu hampir terjatuh, aku buru-buru menyimpannya kembali. Seakan-akan aku baru saja membuka pintu menuju sesuatu yang berbahaya. Malamnya, aku menatap Maya yang tertidur di sampingku. Ada wajah polos dan damai di sana. Wajah yang dulu membuatku jatuh cinta, tapi kini wajah itu menyimpan tanda tanya besar yang tidak pernah bisa kuhapus dari pikiranku. Aku sadar, langkahku baru saja dimulai, dan semakin dalam aku menggali, semakin aku takut pada kebenaran yang mungkin akan kutemukan. Hari-hari berikutnya menjadi ujian terberat bagiku. Aku hidup dalam dua dunia yang saling bertolak belakang. Satu dunia penuh cinta yang kutunjukkan di hadapan Maya dan Arga, dan satu dunia lain yang dipenuhi rasa curiga yang perlahan melahap hatiku dari dalam. Pagi hari, aku masih tersenyum saat menyuapi Arga bubur, menggendongnya, dan mendengar tawanya yang renyah. Tapi begitu ia tertidur, aku termenung lama.
menatap wajah mungilnya, sambil bertanya-tanya, apakah benar aku ayahnya? Maya pun tetap bersikap manis. Ia menyiapkan makanan, menanyakan kabarku, bahkan sesekali menggenggam tanganku sambil berkata, aku bersyukur punya suami sepertimu. Kata-kata itu seharusnya membuatku bahagia, tapi entah kenapa, justru membuatku semakin sakit. Karena aku tak yakin lagi, apakah ucapan itu lahir dari hati yang jujur, atau hanya topeng untuk menutupi sesuatu. Malam-malamku menjadi semakin panjang. Aku sering terbangun, duduk di ruang tamu sendirian, sambil mendengar detak jam dinding yang seakan mengejek. Setiap detiknya terasa seperti jarum yang menusuk-nusuk dadaku. Di satu sisi, aku masih mencintai Maya sepenuh hati. Ia adalah perempuan yang kucintai sejak awal, yang telah menemaniku dalam suka dan duka. Tapi di sisi lain, rasa curiga ini semakin kuat, dan aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa menahannya. Aku berdiri di persimpangan. Apakah aku harus menutup mata, menerima semuanya apa adanya, demi menjaga keluarga kecilku tetap utuh? Ataukah aku harus mencari kebenaran, meski kebenaran itu bisa menghancurkan segalanya? Dan di tengah dilema itu, aku merasakan sesuatu yang menakutkan, bahwa cinta dan curiga kini sedang berperang hebat dalam hatiku. Dan perang itu akhirnya membawaku pada sebuah langkah nekat. Aku memutuskan untuk mencari jawaban dengan caraku sendiri. Aku tahu risikonya besar, tapi aku tak sanggup lagi hidup dalam bayangan tanda tanya. Suatu sore, ketika Maya pergi bersama temannya, aku memberanikan diri membuka lemari besar di kamar kami. Di balik lipatan baju, aku menemukan sebuah kotak kecil berwarna coklat yang sudah kusam. Kotak itu terkunci, tapi kuncinya ternyata terselip rapi di bawah tumpukan skarf. Dengan tangan gemetar, aku membukanya, dan di dalamnya, aku menemukan sejumlah surat dan beberapa foto lama. Salah satu surat langsung membuat nafasku tercekat. Tulisan tangan itu jelas bukan milikku. Surat itu ditujukan untuk Maya, dengan sapaan mesra, untuk perempuan yang selalu ada di hatiku. Terima kasih sudah menghadirkan Arga ke dunia. Mataku membesar. Aku membaca ulang kalimat itu berkali-kali, berharap aku salah mengartikan. Tapi huruf-huruf itu terlalu jelas, terlalu menusuk. Arga, nama anakku, nama yang kusebut setiap hari dengan penuh kasih sayang. Tertulis di sana sebagai hadiah dari orang lain. Tanganku bergetar hebat. Surat itu hampir terlepas dari genggaman. Rasanya dunia runtuh seketika. Dinding kamar, yang dulu menjadi saksi cinta kami, kini terasa seperti jeruji besi yang menjebakku. Aku terduduk lemas di lantai, memeluk kepalaku. Air mataku jatuh, tanpa bisa kutahan. Untuk pertama kalinya, aku merasakan apa itu patah hati yang sebenarnya. Patah yang bukan hanya meremukkan cinta, tapi juga merobek identitasku sebagai seorang suami dan ayah. Dan di saat itu, aku sadar, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Malam itu, aku duduk termenung di ruang tamu, dengan surat itu masih tergenggam erat di tanganku. Kata-kata di atas kertas seakan berubah menjadi pisau tak terlihat yang berkali-kali menggores batinku. Aku memandang foto Arga di dinding, senyumnya yang polos, matanya yang jernih, dan untuk pertama kalinya, aku merasakan rasa asing terhadap anakku sendiri. Hatiku hancur. Semua pengorbanan, kerja keras, dan cintaku pada keluarga ini kini terasa seperti berdiri di atas fondasi rapuh yang sebentar lagi runtuh. Ketika Maya pulang malam itu, aku tak sanggup menatap wajahnya. Ia berbicara biasa saja, seolah dunia baik-baik saja.
seolah tidak ada rahasia yang ia sembunyikan rapat-rapat dariku. Senyum itu, senyum yang dulu menenangkan, kini bagai topeng yang menyakitkan. Aku mengurung diri di kamar mandi, menyalakan shower, hanya untuk menyamarkan suara tangisku. Aku merasa terjebak di lorong gelap, tanpa jalan keluar. Pertanyaan-pertanyaan menyesakkan, berputar di kepalaku. Haruskah aku menanyakan langsung pada Maya? Haruskah aku mengakhiri semuanya? Atau, haruskah aku pura-pura tidak tahu, demi Arga? Namun semakin aku mencoba menenangkan diri, semakin aku sadar, tidak ada jawaban mudah. Apapun yang kupilih, semuanya akan mengubah hidupku selamanya. Dan di titik itu, aku tahu, aku baru saja memasuki babak paling kelam dalam hidupku. Keesokan paginya, aku memberanikan diri menatap Maya. Wajahnya tampak biasa saja, sibuk menyiapkan sarapan, menyendokkan nasi ke piring seperti hari-hari sebelumnya. Namun di mataku, setiap gerakannya kini terasa penuh rahasia. Aku menelan ludah, berusaha membuka percakapan. Maya, suaraku terdengar parau. Aku ingin tanya sesuatu. Ia berhenti sejenak, lalu menoleh dengan senyum tipis. Apa? Tanyanya ringan. Aku terdiam beberapa detik, merasakan jantungku berdegup kencang. Lalu dengan hati-hati, aku berkata, Arga, menurutmu, dia lebih mirip siapa? Pertanyaan sederhana itu membuat Maya terdiam. Tatapannya kosong sesaat. Sebelum ia tertawa kecil. Ya jelas mirip kamu, lah. Semua orang juga bilang begitu. Jawabannya terdengar meyakinkan. Tapi matanya tidak bisa berbohong. Ada kilatan gugup yang hanya bisa terlihat oleh seseorang yang sangat mengenalnya. Aku ingin sekali langsung mengeluarkan surat itu, menuntut penjelasan, memaksanya bicara, tapi bibirku terkunci. Ada sesuatu dalam diriku yang menahan ketakutan, takut mendengar jawaban yang sebenarnya. Hari-hari berikutnya, aku mencoba lagi dengan pertanyaan berbeda. Maya, dulu waktu kuliah, kamu pernah punya hubungan serius, kan? Tanyaku pada suatu malam. Ia menunduk, tersenyum samar. Ah, itu kan masa lalu. Buat apa diungkit-ungkit lagi? Jawaban itu terdengar ringan. Tapi sekali lagi, aku bisa merasakan ada sesuatu yang disembunyikannya. Aku terjebak dalam lingkaran pertanyaan tanpa jawaban. Setiap kali aku mencoba mendekat ke kebenaran, Maya selalu menemukan cara untuk menghindar. Dan aku semakin tenggelam dalam ketidakpastian yang menyakitkan. Sampai akhirnya, aku sadar bahwa aku tidak bisa terus berada di tengah-tengah. Setiap hari, rasa curiga ini menelanku sedikit demi sedikit. Dan aku takut, suatu saat aku benar-benar kehilangan diriku sendiri. Aku dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama menakutkan: menutup mata, menerima semuanya demi menjaga keluarga ini tetap utuh, atau membuka tabir kebenaran. Meski itu berarti menghancurkan rumah tangga yang kubangun dengan seluruh jiwa. Di kantor, aku sudah tak lagi fokus bekerja. Rekan-rekanku bertanya kenapa aku tampak murung. Tapi aku hanya tersenyum hambar. Bagaimana mungkin aku bisa menjelaskan luka yang bahkan tak terlihat oleh mata? Malamnya, aku duduk sendiri di ruang tamu. Surat yang kutemukan tempo hari masih kusimpan di saku. Kusobek setengah, tapi tak pernah benar-benar bisa kucampakkan, karena bagian dari diriku masih berharap ada penjelasan lain, sesuatu yang bisa menyelamatkan cintaku pada Maya. Aku menatap foto keluarga kecil kami di dinding, Maya dengan senyumnya, Arga dengan tawa cerianya, dan aku berdiri di samping mereka. Sekilas foto itu tampak sempurna, tapi hanya aku yang tahu. Di balik bingkai itu, ada rahasia besar yang bisa menghancurkan segalanya. Air mataku jatuh lagi, tanpa bisa kutahan, dan malam itu, aku sadar, cepat atau lambat, aku harus memilih.
Dan ternyata, waktu itu datang lebih cepat dari yang kuduga. Suatu malam, ketika aku pulang lebih awal dari kantor, aku mendapati Maya sedang duduk di ruang tamu, sendirian, dengan wajah pucat. Di meja di depannya, tergeletak kotak coklat yang pernah kutemukan. Kotak itu terbuka, dan di sampingnya terletak surat yang sama. Surat yang selama ini kusembunyikan. Jantungku berhenti berdetak sejenak. Maya menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Kamu sudah tahu, ya?" Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Aku berdiri kaku, tubuhku gemetar. Tidak ada lagi ruang untuk berpura-pura, tidak ada lagi kesempatan untuk mengelak. Air mata jatuh di pipinya. Aku nggak pernah bermaksud nyakitin kamu," katanya terbata. "Aku hanya takut kehilangan segalanya." Kalau aku jujur, kata-katanya menghantamku lebih keras daripada apapun. Selama ini aku berharap masih ada celah kecil untuk menyangkal, untuk tetap percaya. Tapi malam itu, semua runtuh. Aku terduduk di kursi berhadapan dengannya, kehilangan tenaga. Surat itu kini terasa lebih berat daripada batu. Suaraku pecah saat akhirnya aku berkata, "Jadi, semua yang selama ini kita jalani bohong." Maya menutup wajahnya dengan kedua tangan, terisak. Dan di saat itulah, aku merasa berada di titik terendah dalam hidupku. Namun, di tengah reruntuhan itu, ada sesuatu yang berbisik di dalam hatiku. Aku tidak boleh ikut hancur. Malam itu, aku duduk lama di ruang tamu. Setelah Maya terisak sampai tertidur di sofa, aku menatap wajahnya yang lelah, dan hatiku masih berperang antara marah, kecewa, dan cinta yang tak kunjung padam. Tapi ketika pandanganku beralih ke kamar Arga, aku sadar, anak kecil itu tidak bersalah. Apapun dosa masa lalu, ia tetap darah daging yang kupeluk sejak pertama kali ia menangis di pelukan bidan. Aku mengusap wajah, berusaha menenangkan diri. Kalau aku menyerah sekarang, aku akan kehilangan segalanya. Tapi kalau aku bertahan, bisakah aku benar-benar hidup dengan luka ini? Keesokan harinya, aku menatap diriku di cermin, mata sembab, wajah kusut. Tapi ada tekad baru yang perlahan tumbuh. Aku tidak mau kehancuran ini mengendalikan sisa hidupku. Aku harus memilih jalan terakhir, jalan yang paling sulit. Berjuang untuk memaafkan. Meski hatiku masih berdarah, aku mengajak Maya duduk berdua di meja makan. Suasana kaku, udara serasa berat. "Maya," suaraku bergetar. Aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi aku ingin mencoba. Aku ingin kita memperbaiki ini demi Arga, demi rumah tangga kita. Maya menatapku, terkejut, lalu menangis lagi. Kali ini dengan suara yang lebih dalam. Ia menggenggam tanganku erat-erat, seakan takut kehilangan. Dalam genggaman itu, aku merasakan sedikit harapan. Luka ini mungkin tak akan sembuh cepat, tapi setidaknya aku sudah memilih. Aku akan melawan kehancuran, bukan menyerah padanya, tapi melawan kehancuran. Bukan berarti semuanya kembali baik-baik saja. Justru, luka itu terasa makin perih. Setiap kali aku mencoba menutupnya dengan senyum palsu. Hari-hari kami setelah malam pengakuan itu berjalan canggung. Aku dan Maya duduk di meja makan bersama, tapi percakapan yang dulu mengalir kini tersendat. Senyum yang dulu hangat kini terasa dipaksakan. Maya berusaha keras menunjukkan perhatiannya, membuatkan bekal untukku, menyiapkan teh hangat saat aku pulang, atau memijat pundakku ketika aku terlihat lelah. Tapi entah kenapa, setiap kebaikan itu justru menusuk hatiku lebih dalam. Aku terus bertanya dalam hati, apakah ini cinta yang tulus, atau rasa bersalah yang berusaha ditebus? Malam-malamku masih sulit terlelap. Setiap kali aku memejamkan mata, bayangan surat itu muncul lagi. Kata-kata tentang Arga, tentang pria lain, terus berputar di kepalaku.
Dan aku semakin sadar, memaafkan bukanlah perkara satu malam. Namun di tengah semua itu, Arga tetap menjadi alasan terkuatku untuk bertahan. Tawa kecilnya, pelukan hangatnya, dan cara ia memanggilku ayah dengan polos, membuatku merasa masih ada sesuatu yang layak kuperjuangkan. Aku menatap Maya suatu malam, ketika ia tertidur dengan tangan menggenggam tanganku. Air mataku jatuh lagi, tapi kali ini bukan karena marah, melainkan karena aku sadar betapa sulitnya perjalanan yang kupilih. Luka ini belum sembuh, dan mungkin butuh waktu lama, atau bahkan selamanya. Tapi aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan mencoba, sedikit demi sedikit. Dan ternyata, perlahan-lahan, semesta seolah menguji janji itu. Suatu sore, aku pulang lebih awal. Arga berlari menyambutku dengan senyum lebar, dan tangannya yang mungil terulur. "Ayah!" teriaknya riang. Aku tertegun, lalu mendekapnya erat. Dalam pelukan itu, aku merasakan sesuatu yang tulus, bahwa bagaimanapun kisah masa lalu Maya, Arga tetaplah anakku, anak yang mengenalku sebagai satu-satunya ayah dalam hidupnya. Maya berdiri di ambang pintu, menyaksikan pemandangan itu dengan mata berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku melihat ketulusan di wajahnya, bukan topeng, bukan kepura-puraan, hanya seorang istri yang rapuh, yang begitu takut kehilangan. Malam itu, kami duduk bertiga di ruang tamu. Arga bermain dengan mainannya, sementara aku dan Maya hanya saling diam. Tapi keheningan itu tidak lagi terasa dingin, melainkan menenangkan, seolah ada secercah cahaya kecil yang mulai menembus gelap yang selama ini menyelimuti kami. Aku menoleh pada Maya, lalu berkata lirih, "Aku tidak tahu bagaimana masa depan kita, tapi aku ingin kita berusaha bersama." Maya menggenggam tanganku, kali ini dengan tatapan yang tidak lagi menyembunyikan apapun. Ada rasa syukur, ada penyesalan, ada cinta, semuanya bercampur jadi satu. Dan di detik itu, aku menyadari, luka ini memang belum pulih, tapi cahaya kecil itu sudah ada, dan mungkin hanya itu yang kami butuhkan untuk memulai langkah baru. Hari-hari berikutnya berjalan perlahan, seperti hujan yang turun rintik demi rintik. Luka di hatiku memang belum hilang, tapi setiap detik yang kulewati bersama Maya dan Arga mulai memberiku pemahaman baru, bahwa cinta sejati bukan hanya tentang tawa dan kebahagiaan, tapi juga tentang keberanian untuk bertahan. Di tengah badai, aku sering duduk sendirian di teras rumah, memikirkan semua yang telah kulalui, dari awal yang indah, rahasia yang menghancurkan, hingga pilihan sulit yang memaksaku, hampir kehilangan segalanya. Dan dari semua itu, aku belajar satu hal penting, luka bukan akhir dari segalanya. Luka bisa menjadi guru yang keras, tapi juga jujur. Maya kini lebih terbuka. Ia mulai menceritakan masa lalunya dengan jujur, meski tidak mudah baginya, dan aku pun belajar untuk mendengarkan, tanpa langsung menghakimi. Aku sadar, aku juga bukan manusia sempurna. Setiap kali menatap Arga, aku tahu alasan kenapa aku memilih bertahan, karena cinta seorang ayah tidak pernah lahir dari sekadar ikatan darah, melainkan dari pengorbanan dan kasih yang terus-menerus diberi, tanpa syarat. Pelajaran terbesar dari luka ini adalah, kebahagiaan bukan berarti hidup tanpa masalah, tapi berani menghadapinya bersama-sama, dan perlahan, rumah kami yang sempat terasa dingin, mulai kembali hangat. Pagi-pagi kini tidak lagi diwarnai keheningan yang mencekam. Aku kembali mendengar tawa Maya di dapur, suara Arga yang berlarian kecil di ruang tamu, dan sapaan hangat ketika aku bersiap berangkat kerja. Meski masih ada bayang-bayang masa lalu, tapi aku bisa merasakan
Suasana rumah yang dulu hilang, kini mulai pulih. Suatu malam, Maya menyajikan makan malam sederhana, hanya sayur bening dan tempe goreng. Tapi entah mengapa, rasanya berbeda. Aku menatap Maya yang tersenyum canggung, lalu menatap Arga yang berseru riang, "Enak, Bu." Hatiku menghangat. Inilah kebahagiaan yang sesungguhnya. Sederhana, tapi tulus. Kami mulai membiasakan diri berbicara, dari hati ke hati. Ada tangis, ada tawa, ada kejujuran, yang kadang menyakitkan. Tapi justru dari situlah aku merasa, hubungan kami tumbuh kembali. Lebih kuat dari sebelumnya. Aku tahu, perjalanan ini belum selesai. Luka itu mungkin akan selalu meninggalkan bekas. Tapi malam itu, saat aku memandang Maya dan Arga di meja makan, aku tersenyum. Untuk pertama kalinya tanpa beban, aku merasa rumah ini akhirnya kembali hangat. Dan di kehangatan itu, aku akhirnya menemukan jawaban atas semua pergulatan batinku. Suatu malam, aku duduk di samping ranjang, menatap Maya yang tengah menidurkan Arga. Lampu kamar temaram. Hanya suara napas kecil Arga yang terdengar. Aku melihat bagaimana Maya membelai rambutnya dengan lembut, lalu mengecup kening anak kami dengan penuh kasih. Air mataku tiba-tiba mengalir. Ada rasa perih, ada luka yang belum sepenuhnya sembuh. Tapi bersamaan dengan itu, ada juga rasa syukur yang tak bisa kujelaskan dengan kata-kata. Maya menoleh padaku, matanya berkaca-kaca. "Aku tahu, aku sudah membuatmu hancur. Tapi terima kasih, karena kamu masih di sini." Aku menggenggam tangannya, meski masih ada sisa getar dalam genggaman itu. Suaraku bergetar, tapi penuh keyakinan. Aku memang terluka, tapi aku tetap memilih. Karena meski apapun yang terjadi, aku masih suamimu, dan aku masih ayah Arga. Maya menangis dalam pelukanku. Dan untuk pertama kalinya setelah semua badai, aku merasakan pelukan itu bukan lagi penuh rahasia, melainkan kejujuran yang tulus. Aku menatap Arga yang terlelap, dan di dalam hatiku aku berbisik, "Nak, mungkin dunia tidak sempurna, mungkin ayah dan ibumu juga penuh luka, tapi percayalah, cintaku padamu tak akan pernah goyah." Dan malam itu, aku akhirnya bisa tersenyum. Luka boleh tetap ada, tapi kini ia menjadi bagian dari perjalanan kami. Perjalanan yang membuatku sadar, cinta sejati bukanlah tentang siapa yang sempurna, melainkan siapa yang mau tetap tinggal, meski semuanya sudah hancur. Aku menutup mata, dengan hati yang lebih tenang, karena akhirnya aku tahu, aku masih suami, dan aku masih ayah.